Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Kiranya ibadah virtual yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Stephen Sihombing dari GPIB Bethesda. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha besar. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha besar. Sang Penebus Maha Kudus, Maha besar. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari Filipi pasal 4 ayat 13 dan pada ayat 19 dan 20 yang berkata,
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Tuhan dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi demi kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Hadirmu, jadikan ku bentara di sini. Lakukan sabdamu, berbuahkan kasih-Mu dengan senap kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi demi kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, ku renungkan sabdamu, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Ku jadi pelaku kebenaran firman-Mu di setiap karya dan baktiku. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi demi kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Jemaat, marilah berdoa mengakui keberadaan kita saat ini. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu.
Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Tuhan kasihani kami ini dalam cahaya kurnia, tuntun yang telah Kau pilih, Kau harapan umat-Mu, kasih-Mu kekal teguh. Dari guguran duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu, dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu, ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh, dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe display. Then sing my soul, my Savior's God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art.
then sing my song, my Savior's God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar sings my soul, my Savior's God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior's God, to thee. How great thou art. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, kami mengucap syukur kehadapan-Mu jika sampai hari ini kami boleh menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami menaikkan pujian, hormat dan sembah kepadamu ya Allah, dan memberi kehidupan kami untuk diterangi oleh firman Tuhan, agar kami disegarkan dan diperbaharui, sehingga kami mengerti apa arti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami terbuka dengan campur tangan Roh-Mu yang kudus. Datanglah Roh-Mu ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan memberkati baik kami semua yang berada di gedung gereja maupun juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita dan terang, dan kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Demi kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 7 hingga ayat yang ke-17, yang menyatakan, Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang,
tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, tema pemberitaan firman Allah pada minggu hari ini, komunikasi spiritual, komunikasi secara rohani. Saudara-saudara, penulis surat pertama Yohanes secara khusus memang dia membahas tentang perintah lama, tetapi yang sebenarnya perintah itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah yang dikatakan oleh Yohanes ketika dia berbicara tentang perintah yang baru yang sebenarnya sudah dikatakan Tuhan? Kalau kita membuka Yohanes 13 ayat 34 dan 35, di sana dikatakan Tuhan Yesus, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, dan yang tentu kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada masa sekarang ini, kita ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan agar kita saling mengasihi. Saudara-saudara, pengajaran tentang kasih dan juga saling mengasihi memang mudah untuk diucapkan atau kita dengar, tetapi selalu ada saja tantangan. Pertama, orang bisa katakan bahwa benar dia tahu ada perintah Tuhan Yesus, tetapi bukan berarti ketika orang mendengar dia mau mengerjakan. Orang bisa mendengar tetapi tidak mengerjakan, alasannya belum saatnya, artinya waktunya belum tepat,
Atau juga dia bisa beralasan, ya saya ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan itu selalu diucapkan berulang-ulang ketika dia gagal untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Padahal sikap semacam ini memperlihatkan orang bisa hidup di dalam kebohongan. Orang bisa hidup dalam kemunafikan. Kita hanya mau dengar firman Tuhan, tapi untuk menjadi pelakunya, menjadi pelaksana-pelaksana firman, kita selalu mudah untuk mencari pembenaran untuk tidak mengerjakannya. Yang kedua, saudara-saudara, orang juga tidak mau mengerjakan untuk mengasihi dan saling mengasihi, sebab memang sengaja memilih untuk hidup di dalam kebutaan rohani. Ya, artinya bahwa dia tidak benar-benar mau terlibat dalam karya keselamatan Allah. Bahwa ketika orang mengasihi Tuhan, padanya terang Allah datang. Dan itu yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes, bahwa terang itu hadir ketika orang mengasihi sesamanya. Tentu saja saudara-saudara, terang Tuhan memang dapat merusak kesenangan-kesenangan manusia. Kesenangan-kesenangan yang enggan untuk kita lepaskan. Orang lebih suka untuk terus hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa yang memalukan. Yang ketiga, mengapa orang tidak mau hidup di dalam kasih? Sebab boleh jadi yang bersangkutan pada dirinya, dia menolak. Ya, dia menolak untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan itu. Baik ketika pelayan-pelayan firman menyampaikan kebenaran firman Allah, maupun juga orang-orang yang kita kasihi yang ada di tengah kehidupan keluarga kita. Bisa dia orang tua kita, bisa dia suami kita, bisa istri kita, bahkan anak-anak kekasih kita. Kadang kita menolak untuk benar-benar mau mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki. Orang tidak sungguh-sungguh untuk hidupnya diperbaharui oleh firman Tuhan. Sebab dia lebih suka hidup sebagai manusia lama dengan segala tabiatnya yang buruk. Perintah Tuhan Yesus itu diulangi ya kepada orang-orang Kristen yang memang mereka diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran sesat semacam apa yang harus dibantu agar orang-orang Kristen ini mereka benar-benar dapat mempraktekkan kasih. Rupanya pengajaran sesat itu mengarahkan orang-orang Kristen untuk meragukan akan kemanusiaan Tuhan Yesus. Kalangan Kristen Gnostik ini mereka meyakini bahwa tubuh itu sepenuhnya jahat dan hanya roh yang abadi. Sehingga orang-orang Gnostik Kristen ini meragukan bahwa Yesus itu hadir dalam rupa manusia, bahwa Yesus itu menderita tersalib dan mati. Bagi mereka tidak ada keyakinan bahwa Yesus itu mati untuk menebus kesalahan dan dosa manusia. Dan itu sebabnya Rasul Yohanes berbicara tentang kasih Allah. Kristus Yesus Tuhan kita yang sedemikian mengasihi kita sehingga Tuhan juga sedia untuk mengambil jalan sengsara, menderita, mati di atas kayu salib, memperlihatkan kasih Allah. Sehingga tadi dikatakan bahwa supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan
lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga bagi Rasul Yohanes, kasih kepada Tuhan itu tidak boleh bertepuk sebelah tangan ya. Artinya ketika kita percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, serentak dengan itu, ya ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, kita juga diberi kuasa untuk mengasihi sesama kita. Inilah kasih yang berdimensi baik secara vertikal maupun juga horizontal. Jadi tidak mungkin kita dapat mengasihi Allah yang tidak kita lihat, sementara kita membenci orang yang hari-hari kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bagi Rasul Paulus, kasih itu harus benar-benar diwujud nyatakan. Tanpa kasih Allah, ya tidak mungkin orang bisa mengerjakan apa yang dikehendaki Allah, termasuk untuk mengasihi sesama manusia. Karenanya dikatakan kepada warga jemaat, dan tentu pesan ini juga ditujukan kepada kita, agar kita saling mengasihi dan bukan membenci. Ya, kadang orang bilang benci tapi rindu. Tapi mestinya bukan semacam itu ya. Tetapi benar-benar mengasihi. Mengasihi yang dikehendaki Allah sebagai sebuah perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tentu sangat berbeda. Apa artinya mengasihi di satu pihak dan apa artinya membenci. Ya. Kalau kita mengasihi orang lain, tentu orang yang menerima kasih kita, mereka merasakan bahwa hidupnya diperhatikan, hidupnya dihargai, dia menikmati kegembiraan, sukacita dan damai sejahtera. Tapi kalau orang membenci dan mengalami kebencian dari orang lain, ya inilah yang seringkali muncul ya, amarah, muncul kata-kata yang kasar, kejahatan tanpa tidak terduga bisa dilakukan. Kadang-kadang kita menjadi heran mengapa orang yang nampaknya baik tiba-tiba dia bisa menjadi brutal. Dia bisa melakukan kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan. Tentu kita teringat ya saudara-saudara, bahwa kebencian ini memang membawa orang hidup dalam kegelapan. Itu juga dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Kita tahu kisah tentang bagaimana perlakuan Kain terhadap adiknya Habel. Ya, padahal mereka lahir dari satu ibu yang sama, saudara sedaging. Mestinya tidak ada bayangan lah ya. Orang yang satu keluarga mestinya saling mengasihi. Tetapi Alkitab katakan Habel dibunuh oleh kakaknya. Kita juga teringat tentang kebencian Esau terhadap adiknya Yakub. Ya, karena apa? Karena dia merasa ditipu oleh adiknya. Tentu selalu ada alasan-alasan yang membenarkan kita untuk membenci saudara kita. Tetapi itulah pengalaman hidup ya, saling membenci. Dan Yakub pun menghadapi tahun-tahun yang berat oleh karena kebencian dari kakaknya Esau. Kita juga baca kisah tentang kebencian Saul kepada Daud, gembala yang muda itu. Karena apa? Karena Daud dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tidak hanya dia mampu mengalahkan raksasa orang Filistin, Goliat, tetapi juga Tuhan membantu dia untuk meraih kemenangan demi kemenangan saat berhadapan dengan orang-orang Filistin. Kebencian Saul kepada Daud begitu kuat, padahal dia tahu bahwa itu hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kebencian kalau dibiarkan
ujungnya adalah penyesalan seumur hidup. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Sebab orang yang hidup dalam kebencian, mata rohaninya dibutakan, ya. Dibutakan dia oleh karena kuasa dosa. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa paling tidak secara bertahap kebencian itu ya berkurang dan pada akhirnya sama sekali tidak ada lagi dalam hidup seseorang. Yohanes mengajarkan agar kita percaya kepada kasih Tuhan Yesus. Percaya kepada karya keselamatan Allah. Karya Kristus di atas kayu salib. Yang kalau kita renungkan, yang kalau kita hayati, yang kalau kita pikir dengan baik-baik, ya, beri waktu dalam hidup kita untuk merefleksikan kasih Tuhan. Maka ketika kita mengerti akan kasih Tuhan, maka terang Allah itulah yang membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk kita menjadi setia di hadapan Allah. Dalam kasih Tuhan itu, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, bagaimana kita mengapresiasi, ya, meneguhkan baik orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang masih muda, bahkan mereka yang masih belia. Dikatakan di sana anak-anak, bapak-bapak, ya, orang-orang muda, agar mereka tidak mengerjakan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Hidup di dalam kasih, ya, dan tidak menjalani hidup ini dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, ya. Dan memang selalu, ya, daging yang lemah ini, ya, selalu mau untuk dipuaskan. Kita selalu mudah untuk melihat kekurangan-kekurangan. Padahal kita tahu itu berkat dari Tuhan. Tapi kalau keinginan-keinginan daging kita yang kita lebih tonjolkan, maka itu akan mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Kita terus akan mengejar pemenuhan dan pemuasan dari keinginan-keinginan itu, apapun yang menjadi taruhannya, sehingga kerap kali orang melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup ini. Mereka yang hidup dalam kekerasan hati, ya, ketika orang diingatkan untuk bertobat, untuk tidak hidup dalam dosa, kerap kali, ya, ini hidup gue, ya, katanya. Ini hidup gue, gak usah campur-campur kamu. Ya, inilah kalau kita membaca dalam Amsal 26 ayat 11. Kekerasan hati. Amsal 26 ayat 11 katakan, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ya, jadi dapat disamakan orang-orang yang tidak mau berubah, yang terus saja mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Membenci, bahkan juga kadang kebencian itu diwariskan. Ya, mestinya tidak seperti itu, ya, Bapak Ibu, atau juga orang-orang muda. Yang kita wariskan itu adalah perilaku-perilaku yang baik. Bukan kita mewariskan kebencian. Jadi kadang-kadang kita dengan mudahnya mewariskan kebencian, sehingga anak-anak kita juga menduplikasi, ya, tidak hanya raut muka yang sama, tapi juga kata-kata sama, perbuatan sama. Karena apa? Karena itu tadi, ya, diproduksi ulang, ya, disampaikan, diajarkan. Bukan perintah-perintah Tuhan yang kita ajarkan, tetapi keinginan-keinginan daging kita. Dosa itu yang kita wariskan kepada keturunan kita. Karena itu diingatkan,
Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Tidak ada cara lain ya agar kita tidak disebut sebagai orang bebal. Jangan sampai Bapak Ibu ini udah tahun 2021 kok masih ada hidup dalam kebencian. Bagaimana bisa seperti itu? Sampai berapa lama kita hidup dalam kebencian? Apakah tahun depan juga kita lakukan juga yang sama? Yang harus kita kerjakan adalah bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Pasal 2 ayat 1 katakan, kalau benar-benar kita percaya kepada kasih Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berkompromi dengan dosa. Sama sekali kita menarik batas tegas ya. Ya, terang datangnya dari Allah, kegelapan itu adalah hidup di dalam dosa. Maka ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, maka kita mampu mengerjakan perintah-perintahnya. Dan ayat 17 dikatakan, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan ini bermaksud memproteksi atau melindungi kita dari kuasa dosa yang kalau kita cari padanannya, ya ini sama seperti virus yang mematikan. Ya, kuasa dosa itu seperti virus, tidak bisa kita kenali. Ya, tetapi kita dapat identifikasi, oh ini kok orang bicaranya seperti itu. Ada apa ketika dia mengatakan sesuatu yang menyakiti hati orang lain? Ya, kita bisa rasakan, wah ini pasti bukan dari roh Tuhan. Itu jelas bukan kuasa kasih yang datangnya dari Allah. Dosa tidak ada obat pencegahnya. Ya, kalau kita bisa beli ya ada obat pencegah dosa, saya percaya, saya jamin bahkan kalau perlu di gereja ini dijual itu. Ya, kalau memang ada obat untuk mencegah dosa, tapi tidak ada. Yesus harus menderita dan mati di atas kayu salib agar kita mengalami pengampunan dan kasih Tuhan yang membebaskan kita dari dosa. Tidak ada obat untuk mencegah dosa, baik obat yang diminum atau seperti vaksin yang disuntikan. Tidak ada sama sekali. Dosa hanya dapat dikalahkan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa pengampunannya bekerja dalam kehidupan kita dan kita serentak dengan itu ya. Disitulah karya Roh Kudus. Kita akan disanggupkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi itu paket komplit ya. Kalau kita percaya mengasihi Tuhan, ya tidak hanya urusan saya dengan Tuhan, tapi kalau kita benar-benar percaya, kita tahu bahwa Tuhan juga mau kita mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kita apapun perilaku mereka. Benar-benar mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Sekarang ini kita tetap menjalani hidup dalam bahaya ya, karena pandemi Covid ini masih tidak dapat dibatasi ya. Selalu ada kasus-kasus yang bertambah. Pemerintah mengingatkan kita untuk hidup disiplin dalam protokol kesehatan sembari kita menunggu ya waktu. Kapan waktunya kita juga dapat divaksin. Jadi buat saudara-saudara yang sudah menerima vaksin, tetap terapkan protokol kesehatan. Dan kita yang masih menunggu waktu yang baik itu, tetap kita percaya kepada pengasihan Tuhan. Tetap kita mengandalkan Allah dalam kehidupan ini. Mari saudara-saudara, kita tetap
hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Alkitab tadi katakan agar kita tidak hidup dalam keangkuhan. Ya, keangkuhan hidup. Kadang-kadang orang ya dia coba terus ya mengatakan sesuatu tentang kehebatannya. Padahal hari-hari belakangan ini saudara-saudara, kita mestinya hidup dalam kerendahan hati ya. Kerendahan hati. Kalau orang tetap hidup dalam keangkuhan, maka dia tidak menghargai baik anjuran-anjuran pemerintah, ya apalagi ketika firman Tuhan mengajarkan untuk kita boleh setia di hadapannya. Kita diingatkan untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan beriman, ya. Jadi memang disitulah pentingnya ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita selalu punya waktu untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk saling menghibur, memuji, beribadah, serta hidup dalam pengucapan syukur. Kita juga diingatkan untuk saling berbicara sebelum segala sesuatu terlambat. Kadang-kadang kekayaan kita tidak ada gunanya ya. Apalagi situasi pandemi ini membuat orang mengalami pembatasan sosial dan tidak semua orang merasa happy ya. Dan akibatnya karena dia tertekan, ya dia melakukan hal-hal yang di luar kemanusiaan ya. Orang bisa melakukan aksi bunuh diri. Bukan karena nggak punya uang, ya. Karena apa? Karena keinginan dagingnya itu dibatasi. Sehingga dia tidak melihat bagaimana terang Tuhan dalam kehidupan ini. Kita bersyukur jika baru-baru ya pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri terkait dengan seragam anak-anak kita di sekolah. Mengapa SKB ini keluar? Karena rupanya ada anak Kristen dan orang tuanya ya menyampaikan keberatan. Oh, kami ini tidak bisa menggunakan atribut keagamaan yang di luar keyakinan kami. Dan itu sampai viral, menjadi pembahasan secara nasional dan akhirnya terbitlah ya SKB 3 Menteri. Jadi kita mengucap syukur, itu berarti saudara-saudara sebagai ya keluarga-keluarga Kristen, mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan kita berdiam diri ya. Jangan kita berputus asa. Tetapi biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Tetap kita mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Dan ketika kita benar-benar mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka dengan serentak hidup kita akan berubah. Kadang orang yang hidup dalam kebencian, motonya apa? Ya, dia katakan kadang kalau dia sudah sedemikian berkeras hati, menang jadi orang, kalah jadi abu. Ya Bapak Ibu, gak usahlah ya kita hidup dalam sikap yang demikian. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia sangat mengasihi kita. Jadi mari kita jalani kehidupan ini untuk selalu menjadi berkat dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Dan semua orang yang hari-hari belakangan ini barangkali mereka dibelenggu oleh kecemasan, oleh keputusasaan dan ketakutan. Mari kita putus mata rantai dosa, ya. Kalau pemerintah katakan kita harus memutus mata rantai penyebaran COVID, orang harus disiplin ya. Cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak aman. Lalu bagaimana supaya mata rantai dosa itu bisa terputus? Kita diajarkan, ayo kita mengasihi, ampuni saudara kita, dan selalu berbuat yang baik. Kalau itu yang bisa kita kerjakan, maka terang Tuhan menyinari kehidupan kita. Dan kalau sudah terang Tuhan yang datang, maka hidup kita ini di dalamnya ada berkat-berkat Allah yang melimpah.
Terpujilah Tuhan kita Yesus. Amin. Tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, itu aku pun serta. Pada saat itu aku pun serta. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudaraku, kita satu dalam doa. Terpuji namamu ya Allah, Bapa Maha Kuasa. Kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau mengajar kepada kami perintah agung Yesus Tuhan kami yang hidup, agar kami saling mengasihi, agar ketika kami mengasihi sesama kami, kami pun mampu untuk mengampuni salah dan kejahatan mereka. Seringkali kami lalai untuk menjadi pelaku-pelaku firman dengan beragam pembenaran diri kami. Oh ya Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus, betapa lemahnya kami. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang baru saja kami dengar tidak lalu begitu saja, agar kepercayaan kami kepadamu benar-benar mendarah daging, benar-benar kami bisa menjadi pelaku firman. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, agar kami tidak lagi hidup di dalam kebodohan, agar kami segera bertindak. Tolonglah kami Roh Allah yang kudus, agar mulai hari ini kata-kata kami penuh dengan pengucapan syukur. Kata-kata kami ada kuasa nama Tuhan Yesus. Kata-kata kami memberkati dan bukan sebaliknya. Firman-Mu ini bermanfaat buat mereka yang dewasa maupun juga yang muda. Firman Tuhan ini untuk kehidupan keluarga kami, agar ketika keluarga kami menjadi keluarga yang saling mengasihi, maka terang Tuhan nyata
dalam kehidupan keluarga kami. Dan ketika kami hidup di dalam kasih kepada Allah, maka kami pun bisa menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera bagi banyak orang. Ya Allah, ucap syukur kepadamu. Dan saat mana kami masih menghadapi pandemi global COVID-19, berdoa kami buat pemerintah kami, segala kebijakan yang mereka buat untuk merawat, membantu kesehatan warga masyarakat yang terpapar COVID-19. Doa kami Tuhan, beri hikmat, kepandaian buat para pemimpin kami, sehingga mereka benar-benar melindungi warga masyarakat dan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh negara ini untuk menyelamatkan warga masyarakat dari bahaya kematian akibat virus ini. Doa kami juga untuk upaya vaksinasi yang segera dikerjakan oleh pemerintah, tidak hanya untuk pada beberapa orang, tetapi untuk semua warga masyarakat. Tuhan Allah tolong agar semua upaya-upaya pemerintah ini dapat membantu kesehatan warga masyarakat, dan kami pun merasakan aman sebab pemerintah sudah mengerjakan hal-hal yang baik untuk keselamatan warga masyarakat. Doa kami untuk mereka yang sementara dirawat, barangkali mereka ada di ruang UGD, mereka yang masih di rumah menunggu antrian. Tuhan Allah, tolong Tuhan, kiranya semua yang sementara dirawat segera sembuh Tuhan Yesus. Jamah mereka semua agar mereka bisa pulang kembali ke rumah, berkumpul bersama dengan keluarga. Doa kami juga buat semua tenaga kesehatan, dokter, perawat, petugas laboratorium, administrasi rumah sakit, bahkan mereka yang membawa mobil ambulan. Berkati mereka semua ya Allah dengan segala kerja yang mulia dan besar ini, sehingga mereka tetap mendapat perlindungan dari Tuhan Allah. Doa kami ya Bapa dalam sorga untuk jemaat GPB Ebenezer Jakarta Pusat, hamba-hambamu, Bapak Pendeta Sugiarto, rekan-rekan penatua diakan, majelis jemaat Ebenezer secara keseluruhan, maupun juga saudara-saudara kami yang melayani dalam peribadahan pada hari ini, presbiter bertugas, pemain musik, pemandu pujian, petugas multimedia, operator, tata suara, semua yang bekerja untuk memajukan kerja pelayanan di jemaat Ebenezer. Berkat Tuhan melimpah-limpah. Doa hamba buat semua warga jemaat yang sementara mengambil bagian dalam ibadah di rumah masing-masing atau dimanapun sekarang saudara kami berada. Bapa, di dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami, memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, untuk anak-anak kami yang sementara bersekolah di rumah dan mempersiapkan diri untuk ulangan-ulangan harian mereka, bahkan juga menjelang kenaikan kelas maupun menghadapi ujian-ujian kelas. Tuhan Allah, ke dalam tangan kuasa-Mu kami bawa tiap saudara-saudara kami ini. Tuhan yang menjaga, melindungi mereka, bahkan ketika mereka harus keluar rumah. Ya Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus, kiranya kebaikan-Mu menyertai saudara-saudara kami. Doa kami ya buat saudara-saudara kami yang bersyukur, baik oleh karena kesembuhan dari sakit, keberhasilan dalam usaha, karir yang dipromosikan, kebahagiaan dalam perkawinan, maupun juga sukacita karena usia yang Tuhan tambahkan. Oh, Engkau selalu baik buat warga jemaat GPB Ebenezer. Kiranya kasih setia Allah tidak berubah untuk selama-lamanya. Doa kami juga buat kaum lansia, opa dan oma,
orang tua kekasih kami yang ada di rumah masing-masing. Ya Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus, beri penghiburan, kekuatan dan ketabahan bagi tiap orang tua kami, termasuk juga saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Hamba berdoa di dalam kasih Tuhan Yesus, nyata karya keselamatan Allah, Tuhan Yesus menyembuhkan saudara-saudara kami. Terpuji namamu ya Allah, hidup kami terus menerus diberkati oleh kuasa-Mu, dan sampai hari ini kami boleh mengucap syukur sebab kami dapat beribadah bersama dengan anggota-anggota keluarga kami dan warga jemaat meskipun lewat pelayanan daring. Terima kasih ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan minggu kerja kami yang baru. Kiranya apapun yang kami hadapi untuk pekan yang baru, di sana kami bisa percaya ada kuasa Allah yang terus-menerus memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Ulangan 15 ayat 10 yang menyatakan, Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat,
pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.